Oke, selamat siang semuanya ya, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Dianapura. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan dasar epidemiologi ya, yang dimana materinya terkait epidemiologi deskriptif. Nah, untuk lebih singkatnya, saya akan share screen. Ya, nanti saya harapkan untuk mahasiswa bertanya kalau misalnya ada hal-hal yang belum dipahami. Oke, apakah materinya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Jadi epidemiologi deskriptif itu adalah subilmu epidemiologi yang sangat penting sekali untuk kita pahami dalam mempelajari epidemiologi secara umum ya. Nah, epidemiologi deskriptif itu sendiri adalah subilmu epidemiologi yang bisa mempelajari distribusi dan frekuensi suatu penyakit. Jadi bisa mempelajari distribusi dan frekuensi suatu penyakit. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita menganalisis variabel orang, tempat, dan waktu. Nah, pengertian epidemiologi deskriptif itu adalah studi epidemiologi yang bertujuan menggambarkan pola distribusi penyakit dan determinan penyakit menurut orang, tempat, dan waktu, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi, 3 variabel ini penting untuk kalian pahami dalam melakukan analisis epidemiologi deskriptif. Jadi tanpa 3 variabel ini, kalian tidak bisa melakukan analisis epidemiologi deskriptif. Nah, kemudian apa manfaatnya? Nah, manfaat yang pertama itu memberikan masukan tentang pengalokasian sumber daya dalam rangka perencanaan yang efisien. Kemudian yang kedua, memberi petunjuk awal untuk merumuskan hipotesis bahwa suatu variabel itu adalah faktor risiko penyakit. Nah, baru merumuskan hipotesis, belum bisa menguji hipotesis. Itulah epidemiologi deskriptif ya. Nah, ilmu yang bisa menguji hipotesis itu namanya epidemiologi analitik. Nah, jadi epidemiologi deskriptif dan epidemiologi analitik itu ya harus dilaksanakan untuk bisa mengetahui penyebab penyakit. Seperti itu ya. Jadi tanpa kedua subilmu itu kita tidak bisa menentukan penyebab penyakit dan kita tidak bisa merencanakan penanggulangan dan pencegahan suatu penyakit. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin yang belum dipahami? Oke, kalau belum saya lanjut ya. Kemudian kalau kita lihat secara garis besar ya, 3 variabel utama dari subilmu epidemiologi deskriptif yaitu orang, tempat, dan waktu. Nah, pastinya itu kita harus menanyakan ya siapa ya untuk orang ya. Kemudian di mana itu untuk tempat dan kapan itu untuk waktu. Jadi ketiga pertanyaan ini harus selalu ada dalam menganalisis epidemiologi deskriptif. Itu. Jadi who, where, dan when. Nah, ada tambahan pertanyaan what ya. Apa? Nah, ini bisa kita tambahkan ya, tapi itu bukan merupakan variabel utama yang harus kita analisis dalam epidemiologi deskriptif. Nah, 3 variabel utama itu adalah who, where, dan when. Nah, what itu sendiri itu bisa kita tambahkan untuk menjelaskan ya apa penyakitnya. Misalnya contoh penyakit COVID-19 ya.
Jadi apa itu penyakit COVID-19? Ini harus kita jelaskan dulu ya di awal. Jadi COVID-19 itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini menjadi pandemi ya karena memang penyebaran penyakitnya atau penularan penyakitnya itu sudah luas ya. Berbagai negara di belahan dunia itu menderita penyakit ini ya. Jadi mengalami penyakit ini. Nah, kemudian eh, penyakit COVID-19 itu juga eh, bisa kita cegah dengan penggunaan masker, kemudian cuci tangan, dan juga penggunaan hand sanitizer. Itu ya. Nah, itu untuk what ya. Kita jelaskan di awal ya, paparkan penyakit itu apa. Kemudian siapa yang bisa menderita kan gitu ya. Nah, ini yang paling paling pokok. Nah, kita jelaskan di epidemiologi deskriptif ya. Siapa yang menderita? Apakah lansia atau dewasa atau anak-anak yang menderita ya? Kemudian apakah kelompok umur apa namanya balita ya itu yang menderita gitu ya. Nah, itu dijelaskan pada pertanyaan who ya. Kemudian bisa juga dijelaskan di pertanyaan who terkait jenis kelamin ya. Apakah perempuan yang menderita atau laki-laki yang menderita gitu ya. Kemudian bisa dijelaskan berdasarkan pertanyaan atau pekerjaan ya. Artinya pekerjaan formalkah yang bisa menderita COVID-19 atau pekerjaan informal ya seperti buruh tani ya, petani itu bisa nggak? Kemudian kalau pekerjaan formal itu PNS bisa nggak dia menderita? Nah, itu. Itu yang dijelaskan pada pertanyaan who ya. Sehingga dari apa penyakitnya, siapa yang menderita itu sudah jelas ya. Nah, yang ketiga, di mana? Where, ya. Di mana itu terjadi penyakitnya, ya. Apakah terjadi di perkotaan atau terjadi di pedesaan, kemudian terjadi di wilayah yang dekat dengan laut, wilayah yang dekat dengan gunung, ya. Kemudian apakah di dataran tinggi, apakah di dataran rendah. Nah, itu kita paparkan, ya. Nah, kalau misalnya kita buat peta Pulau Bali, nah, bagaimana kondisi penyebaran COVID-19 di Bali? Apakah lebih banyak di daerah perkotaan karena jumlah penduduknya lebih banyak di sana, atau lebih banyak di pedesaan karena jumlah penduduknya sedikit, tetapi mobilitas penduduknya itu tinggi. Nah, itu bisa juga menyebabkan tingginya kasus COVID-19. Ya, itu tempat. Kemudian yang terakhir, when, pertanyaan kapan. Kapan terjadi? Apakah bulan ini atau bulan lalu atau bulan depan mungkin akan terjadi ya. Kemudian bisa juga kita hitung dengan satuan waktu ya, jam, menit ya. Kemudian bisa juga kita hitung dengan satuan hari ya, hari apa ya, bulan apa. Nah, itu ya tahun apa, itu untuk when. Jadi setelah kita menjelaskan semuanya itu lengkap sudah ya bahwa kita sudah menjelaskan epidemiologi deskriptif ya suatu penyakit. Ya, kalau sudah ada jawaban what, ada jawaban who, ada jawaban where ya, ada jawaban when ya. Jadi lengkap kita bisa menjelaskan epidemiologi deskriptif COVID-19 itu. Ya, mudah kan? Ya, tinggal ingat 4 pertanyaan ini saja ya untuk bisa kita menjelaskan suatu penyakit dengan subilmu epidemiologi deskriptif. Kalau nanti ada pertanyaan, coba jelaskan penyakit rabies menggunakan subilmu epidemiologi deskriptif. Apa yang kalian jelaskan? Ya. Pertama, apa penyakit rabies itu? Ya, penyakit rabies adalah penyakit anjing gila yang ditularkan melalui anjing, kucing, kera, ya, hewan penular rabies, ya. Nah, penyakit rabies ini ditularkan oleh menggunakan air liur ya dari hewan penular rabies karena dalam saliva itu virus rabies ada, ya. Nah, itu misalnya ya. Kemudian siapa yang menderita? Ya, apakah kebanyakan anak-anak yang menderita ya atau laki-laki, perempuan ya, atau lansia?
Kemudian where, di mana terjadi rabies. Kalau sekarang di Bali kan sudah katanya kasusnya meningkat ya, apalagi di Jemberana itu ya. Saya dengar tuh kemarin laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali itu di Jemberana kasusnya tinggi untuk rabies. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga ini harus kita waspadai ya. Kita pelajari persebaran penyakitnya di mana ya. Nah, kenapa bisa di sana? Ya, apa penyebabnya kan gitu. Karena kita mau mencari penyebab. Nah, untuk mencari penyebab determinan itu baru kita menggunakan subilmu epidemiologi analitik. Tapi untuk memaparkan dulu ya, untuk mendistribusikan itu kita pakai subilmu epidemiologi deskriptif. Seperti itu. Kemudian when, kapan terjadi? Ya, kapan terjadi? Apakah seminggu yang lalu ya, atau hari ini ya? Itu kita buat nanti namanya kurva epidemiologi ya. Nah, dengan kurva epidemiologi itu kita bisa memperkirakan apakah ini wabah atau ini sumbernya satu sumber, satu penyebab atau banyak penyebab seperti itu ya. Itu kita buat kurvanya. Ya, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjut? Silakan. Ada pertanyaan? Mungkin ada di kolom. Bagaimana? Ada pertanyaan dari Ayu di kolom chat. Di kolom chat. Oke. Izin bertanya Pak, ya untuk manfaat dari studi epidemiologi deskriptif itu apa? Oke. Jadi manfaat dari kita mempelajari epidemiologi deskriptif seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu memberikan masukan tentang pengalokasian sumber daya dalam rangka perencanaan yang efisien. Yang kedua, memberi petunjuk awal untuk merumuskan hipotesis bahwa suatu variabel adalah faktor risiko penyakit. Nah, jadi intinya epidemiologi deskriptif itu bisa menjelaskan ya penyakit itu apa, siapa yang menderita, kapan terjadi dan di mana terjadi. Nah, itu ya. Nah, setelah kita bisa menjelaskan penyakit itu, baru kita merujuk kepada apa penyebab dari penyakit itu. Tuh. Nah, itulah guna dari epidemiologi deskriptif. Jadi kita bisa memaparkan, menjelaskan distribusi suatu penyakit di suatu wilayah. Ya, distribusinya dilihat dari orangnya atau penderitanya, tempatnya, dan waktunya. Itu ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi variabel orang, yang dimaksud variabel orang itu siapa Pak? Nah, di sini ada ya penjelasan terkait variabel orang. Nah, ini bisa dilihat dari biologisnya. Nah, biologis misalnya jenis kelamin gitu ya. Itu secara biologis kan, apakah dia perempuan atau dia laki-laki gitu kan. Ini biologis. Kemudian tingkah laku. Ya, misalnya tingkah lakunya dilihat dari kebudayaan, tradisi gitu kan. Nah, bagaimana kebiasaannya ya adat di sana ya? Apakah masyarakat dengan adat yang apa namanya primitif itu lebih banyak menderita COVID karena dia tidak mau untuk memakai masker ya, atau adat yang flexibility ya, yang mengikuti perkembangan zaman kan begitu ya. Nah, dari sana kita bisa klasifikasikan. Kemudian sosial ekonomi misalnya penduduk yang penghasilannya tinggi ya, kemudian dibandingkan dengan penduduk yang penghasilannya rendah. Ya, yang mana yang paling tinggi ini apa namanya angka COVID-nya? Ya, apakah penduduk dengan penghasilan tinggi lebih banyak COVID atau penduduk yang penghasilan rendah lebih banyak COVID? Kalau misalnya penduduk lebih apa namanya penghasilannya rendah lebih banyak COVID, nah ini kita cari nanti secara epidemiologi analitik kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Ya, kan kemungkinan penduduk yang ekonominya rendah itu tidak bisa membeli masker, ya tidak bisa membeli hand sanitizer. Itu kemungkinan kan. Kemungkinan-kemungkinan itulah yang nanti kita buktikan, ya kita rumuskan hipotesisnya, kemudian kita buktikan ya dengan ilmu epidemiologi analitik. Itu ya. Nah, itu kira-kira untuk variabel orang. Kemudian untuk variabel tempat.
Variabel tempat misalnya antar tempat urban rural ya dalam negara antar negara seperti yang saya jelaskan tadi ya. Apakah ini terjadi dalam satu negara atau di berbagai belahan dunia. Nah, sehingga dengan distribusi variabel tempat ini kita bisa memberikan suatu status ya kepada suatu penyakit ya apakah ini statusnya pandemi, endemi ataupun epidemi gitu ya. Nah, kemudian itu tempat dan waktu terakhir ya. Nah, kalau waktu ini satuannya waktu ya. Nah, misalnya penyakit yang jangka pendek, jangka panjang. Nah, makanya ada istilah kronis dan akut. Itu kalian masih ingat ya? Penyakit kronis itu penyakit yang apa namanya durasinya panjang ya. Untuk bisa si penderita ini menjadi sakit gitu ya. Kalau akut itu durasi penyakitnya pendek ya dari infeksi ya kemudian menyebabkan penyakit itu pendek waktunya bisa hitungan hari hitungan jam ya kalau kronis itu hitungan tahun biasanya ya panjang ya durasinya nah seperti itu nah itu untuk waktu ya nah sehingga tiga variabel utama ini sudah kita kuasai sudah kita pahami sehingga dengan kita memahami tiga variabel utama ini kita bisa menganalisis suatu penyakit dengan subilmu epidemiologi deskriptif itu ya. Nah, kemudian terakhir ada evaluasi ya. Nah, kalau misalnya pertanyaan nomor satu ya, persalinan dengan dukun di desa 63% ya, lebih tinggi dibandingkan di kota 37%. Nah, hal ini mencerminkan karakteristik distribusi menurut apa? Nah, di sana kita lihat ada keterangan desa dan kota, kan gitu ya. Ada keterangan desa dan kota. Nah, kalau ada keterangan desa dan kota, ini merujuk kemana distribusinya? Menurut variabel apa? Yaitu variabel tempat ya. Nah, desa dan kota itu kan mencirikan tempat ya. Desa dan kota itu membedakan bahwa tempat tinggalnya di desa dan tempat tinggalnya di kota kan gitu. Nah, karena ini dibedakan berdasarkan itu. Nah, sehingga distribusinya menurut tempat. Nah, jawaban nomor satu itu A ya. Kemudian yang kedua, studi epidemiologi yang mengamati penyebaran penyakit menurut karakteristik orang, tempat, dan waktu. Nah, itu apa? Ya, sudah jelas ya, seperti yang kita pelajari tadi, itu adalah epidemiologi deskriptif. Gitu ya, epidemiologi deskriptif. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang tidak termasuk ciri epidemiologi deskriptif adalah, nah, yang tidak termasuk ciri epidemiologi deskriptif. Ya, jadi kita cari dulu ciri epidemiologi deskriptif. Ya, misalnya yang pertama A, menekankan pada pencarian jawaban tentang penyakit. Apakah itu ciri epidemiologi deskriptif? Ya, kalau masih bingung, kita lanjutkan ke B. Tidak memerlukan pengujian hipotesis. Apakah itu merupakan ciri epidemiologi deskriptif? Iya, karena kita merumuskan hipotesis tanpa menguji, kan begitu ya. Nah, di sini kan nomor B kan tidak memerlukan pengujian hipotesis. Jadi itu benar. Itu adalah apa namanya ciri epidemiologi deskriptif, begitu ya. Yang tidak memerlukan pengujian hipotesis itu ciri epidemiologi deskriptif. Nah, kemudian yang kecil hanya menggambarkan tentang kejadian penyakit. Nah, ini juga benar, ciri epidemiologi deskriptif. Jadi BC itu bukan pilihan karena dia ciri. Yang ditanyakan tidak, ya, yang bukan, ya, bukan ciri. Jadi yang BC ini dia ciri epidemiologi deskriptif. Kenapa, Pak? Yang B tidak memerlukan pengujian hipotesis? Iya. Yang C hanya menggambarkan tentang kejadian penyakit? Iya juga. Nah, yang D tidak memerlukan pertanyaan why. Tidak memerlukan pertanyaan why. Itu ciri epidemiologi deskriptif enggak? Iya, kan? Kan ciri epidemiologi deskriptif, ya. Karena pertanyaan epidemiologi deskriptif itu yang diperlukan hanya what, who, where, dan when, bukan why, bukan mengapa, ya. Nah, jadi itu merupakan ciri. Jadi tidak memerlukan pertanyaan why ini itu adalah ciri yang ditanya yang tidak ya, yang tidak ciri dari epidemiologi deskriptif kan begitu. Nah, sehingga yang D itu ciri ya. Betul kan? Yang D itu ciri, yang C itu ciri epidemiologi deskriptif, yang B itu juga ciri epidemiologi. Jadi jawabannya A, lengkapnya pada pencarian jawaban tentang penyakit.
Ya, itu yang bukan ciri epidemiologi deskriptif. Itu ya. Nah, begitu caranya menjawab. Ya, karena ini pertanyaan negatif ya. Pertanyaan negatif. Jadi kita jangan terkecoh ya dengan pertanyaan negatif seperti ini. Oke? Ya, sebelum saya akhiri ada pertanyaan. Pertanyaan terakhir mungkin. Saya izin, Ya, Pak, silakan. Jessica. saya ingin bertanya untuk variabel orang, tempat, dan waktu itu menurut Bapak dalam mencariannya itu yang lebih sulit itu variabel apa ya, Pak? Oke. Nah, untuk variabel yang paling sulit di antara tiga itu ya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi variabel orang pertama ya, variabel orang. Nah, ini yang paling gampang ya mencari karena banyak subvariabelnya, Jessica. Ya, misalnya jenis kelamin, kelompok umur, jenis pekerjaan, pendidikan, ya, adat istiadat, sosial ekonomi, penghasilan, banyak. Dan itu yang ada pada diri kita, ya. Nah, sehingga gampang untuk menganalisis. Kemudian yang kedua, ya urutan kedua ya, dari yang paling gampang ya ke yang susah. Jadi yang kedua itu variabel waktu. Ya, kalau waktu itu kita tinggal menggambarkan kurva. Ya, saya kira dari kalian itu pastinya sudah pintar untuk menggambar kurva ya. Kurva ada garis vertikal, ada garis horizontal. Ya, di garis horizontalnya itu ya horizontal kan, yang melintang itu kita kasih satuan waktu. Misalnya satuan waktunya apa? Jam kah ya. Jadi 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam dan seterusnya. Itu di horizontal. Di vertikalnya itu jumlah kasus ya. Dari 0 kasus, dari 10 kasus, 20 kasus, 30 kasus dan seterusnya. Nah, kemudian kita cocokkan di jam pertama ada berapa kasus? Misalnya di jam pertama ada 10 kasus, kasih titik antara jam pertama dan 10 kasus ya. Nah, kemudian di jam kedua ada berapa kasus? Ya, kasih titik. Ya, begitu seterusnya. Kita buat kurvanya. Ya, kita tarikkan garis dari satu titik ke titik kedua, ke titik ketiga, ke titik empat. Kita lihat kurvanya bagaimana, apakah meningkat atau menurun. Gitu ya. Kemudian yang paling susah itu adalah tempat, karena kita menggunakan aplikasi di sini. Ya, kita harus menguasai aplikasi yang namanya JIS. Ya, kepanjangannya itu Geographic Information System ya. Nah, itu harus kita kuasai ya. Nah, kalau kita sudah menguasai itu saya kira gampang, tapi tidak semua mahasiswa bisa menguasai aplikasi JIS itu. Sehingga harus kita buat pemetaan dan sebaran penyakitnya. Nah, jadi jawaban saya yang paling susah itu adalah variabel tempat. Itu Jessica. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi sekian dulu ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya izin undur diri. Selamat siang semuanya dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat Terima kasih banyak. Selamat siang, Pak. Terima kasih.